pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Luar biasa, inilah sosok pemimpin hebat yang sangat tegas, berani, dan tidak ragu dalam menjalankan kebenaran. Ya, setelah kemarin Kang Deddy sukses meringkus sejumlah ormas preman. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Ibaratkan semangat kita kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Kini Kang Deddy kembali viral karena telah berani melawan pernyataan tajam, kritik pedas pada Kang Deddy dari Menteri Pariwisata. Iya, seperti yang telah kita ketahui, sebelumnya Kang Deddy telah sukses membongkar sejumlah tempat wisata raksasa di puncak. Kita akan hijaukan, kita akan hutankan kawasan ini. Tindakan tegasnya Pak, dibongkar kan ini? Dibongkar? Bongkar. Ini mulai hari ini. Bahkan tindakan hebatnya ini telah mendapatkan pujian hebat dari Wapres Gibran. Saya juga ingin mengapresiasi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang sudah aktif untuk menjaga lingkungannya. Ini terutama kemarin yang paling viral adalah Gubernur Jawa Barat yang sudah sangat berani melakukan gebrakan untuk menertibkan beberapa bangunan-bangunan yang tidak sesuai regulasi. Ini sih telak ini ya. Ini melanggarnya telak ini. Untung ada gubernur yang berani. Untung ada Menko. Namun sayangnya tindakan hebat Kang Deddy ini telah mendapatkan kritik tajam dari Menteri Pariwisata karena beliau telah menyebutkan bahwa tindakan Kang Deddy ini bisa merusak investasi dan membuat investor takut dan jadi kabur. Ya, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun hebatnya, tanpa pandang bulu, Kang Deddy telah berani melawan pernyataan dari Bu Menteri tersebut. Ya, mari kita saksikan sama-sama pernyataan berani dan tegas dari Kang Deddy yang tentunya akan membuat malu banyak pejabat lain. Pagi semuanya. Assalamualaikum, sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di area wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibis itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. Satu, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah. Kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor.
Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih indah tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir, semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apalagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku, nggak boleh. Harus tertib negaranya, harus nyaman negaranya, tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita dengan sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan, sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour. Gak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita, bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi, maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wah, luar biasa ya. Keberanian, kecerdasan, dan ketulusan Kang Deddy dalam membangun bangsa dan negara. Kang Deddy betul-betul tidak main-main untuk membuat maju Indonesia, bahkan sebelumnya demi lingkungan, demi keselamatan bangsa dan rakyat. Beliau tidak ragu-ragu masuk ke dalam sungai sampai mandi sampah.
Gawe tuh gawe, ayo bapak ya cari cing wae. Gawe tuh gawe. Sing era cukup Luar biasa ya, bagaimana? Apakah sanggupkah pejabat lain bertindak nyata demi rakyat seperti Kang Deddy ini? Ya, jadi ini info update untuk tanah air. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bagaimana nih pendapatnya? Setelah mendengar update ini, teman-teman seneng nggak? Atau jangan-jangan punya pendapat lain? Bantu dong, berikan pendapat beserta alasannya di kolom komentar ya. Karena tentunya pendapat hebat dari teman-teman berpotensi besar untuk tersampaikan ke pemerintah. Oke, jadi itulah info update untuk Kang Deddy Mulyadi. menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.